Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutiara Anjani dari kelas 1A dengan NPM 2578324. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pernah dipelajari dari pertemuan 1 sampai 7 dengan matkul PRPR. Nah, yang pertama itu materi pertama itu perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak. Perangkat lunak sendiri apa sih maksudnya perangkat lunak itu? Perangkat lunak itu adalah bukan sekedar program komputer atau kode. Perangkat lunak adalah 3 komponen terpisah. Yang pertama itu instruksi atau program yang dieksekusi. Yang kedua itu struktur data atau informasi yang dimanipulasi oleh program. Dan yang ketiga itu dokumentasi atau deskripsi cara pengoperasian dan pengembangan program. Dan rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak adalah disiplin ilmu yang menerapkan pendekatan sistematis, disiplin, dan terukur ya dalam pengembangan, pengoperasian, dan penggunaan perangkat lunak. Tujuannya ini adalah menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi, handal, dapat dipelihara atau maintainable, dan dikembangkan tepat waktu serta sesuai anggaran. Alasan RPL dibutuhkan itu pada tahun 1960-an banyak proyek perangkat lunak gagal melebihi anggaran atau tidak berfungsi. Nah, jadi RPL ini hadir sebagai solusi untuk mengatasi masalah ini. Yang kedua itu, materi kedua itu proses rekayasa perangkat lunak. Serangkaian aktivitas, aksi, dan tugas yang diperlukan untuk mengembangkan, memelihara, dan menggunakan produk perangkat lunak. Proses ini bertindak sebagai kerangka kerja untuk memastikan kualitas. Secara umum terdiri dari 4 aktivitas penting. Yang pertama itu spesifikasi, menentukan fungsi dan batasan sistem. Apa sih yang harus dilakukan gitu kan. Terus 2 itu pengembangan, merancang dan mengimplementasikan perangkat lunak, yaitu menulis kode. Yang ketiga itu validasi, menguji perangkat lunak untuk memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi kebutuhan pelanggan, atau testing. Dan yang keempat itu evolusi, itu memodifikasi perangkat lunak setelah digunakan untuk memenuhi perubahan kebutuhan atau maintenance. Terus cara aktivitas dasar diatur, contohnya termasuk model waterfall atau sequential atau berurutan. Model iteratif itu kayak mengembangkan sedikit demi sedikit, dan model agile atau fleksibel dan responsif terhadap perubahan. Materi yang ketiga itu analisis dan desain sistem. Itu proses memahami, mendefinisikan, dan mendokumentasikan kebutuhan pengguna dan sistem. Fokusnya itu pada apa yang harus dilakukan sistem, kayak output temuannya adalah spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL. Yang buat kebutuhan fungsional, apa yang dilakukan sistem, dan non fungsional itu kayak kualitas kinerja dan keamanannya. Terus proses menentukan arsitektur modul terbuka dan data untuk sebuah sistem untuk memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi pada tahap analisis. Fokusnya itu adalah pada bagaimana sistem akan diimplementasikan. Tahap ini menghasilkan blueprint sistem. Jenis desainnya itu kayak meliputi desain arsitektur, struktur keseluruhan, desain antarmuka, cara modul berkomunikasi, desain komponen, detail fungsionalitas setiap modul, dan desain data kayak struktur penyimpanan data atau database. Nah, yang materi keempat itu tentang SDLC atau Software Development Life Cycle. Definisinya SDLC itu kayak siklus hidup pengembangan. Perangkat lunak adalah kerangka kerja yang menggambarkan semua fase dalam pengembangan sistem informasi dari awal kayak konsepsi hingga akhir atau penghapusan. Fase umumnya tuh kayak perencanaan, menentukan running ke proyek, kelayakan dan sumber daya. Terus analisis itu mengumpulkan dan mendefinisi kebutuhan, terus desain, merancang arsitektur sistem, terus implementasi atau coding, menerjemahkan desain sebagai kode program,
penguji atau testing nih, memastikan sistem bebas bug dan memenuhi kebutuhan. Deployment atau peluncuran dan instalasi sistem ke lingkungan pengguna. Terus pemeliharaan, perbaikan, kayak perbaikan kan, peningkatan dan adaptasi sistem seiring waktu. Terus modelnya tuh ada waterfall, selesai satu fase baru pindah ke fase berikutnya. Jadi kayak disebut linear. Terus cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang stabil. Ada agile, iteratif, dan incremental. Fokus pada perubahan dan kolaborasi pelanggan. Terus cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang berubah-ubah. Akan dibahas di ini ya, materi yang kelas 9 deh kayaknya itu. Terus 5. Yang materi kelima ini tentang RPL, programan terstruktur. Definisinya itu kayak paradigma pemrograman yang membagi program dasar menjadi submodul yang lebih kecil kayak prosedur atau fungsi. Nah, tujuannya adalah meningkatkan keterbacaan, kejelasan, dan mengurangi kompleksitas program. Terus ada 3 struktur nih. Pemrograman terstruktur hanya menggunakan 3 konstruksi kontrol logis yang sering disebut sebagai trauma struktur atau Jacobini. Nah, yang pertama itu sequence, itu kayak urutan ya, pertanyaan dijalankan secara berurutan. Terus seleksi atau percabangan menggunakan if else dan switch untuk memilih alur eksekusi. Terus ada iterasi atau pengulangan menggunakan for atau while untuk mengulang blok kode. Terus ada lagi nih, prinsip utamanya itu go to less, menghindari pertanyaan go to yang membuat alur program meloncat tidak terstruktur, dan pengguna subrutin fungsi. Terus ada lagi materi yang ke-6 itu RPL, pemrograman berorientasi objek atau OOP. Definisinya itu kayak paradigma pemrograman yang didasarkan pada konsep objek yang merupakan instance dari kelas. Objek menggabungkan data kayak atribut dan metode atau fungsi yang beroperasi pada data tersebut. Terus pilar utamanya itu ada enkapsulasi atau penggabungan data dan metode ke dalam satu unit kelas, serta mekanisme penyembunyian detail implementasi data yang dilindungi maksudnya kan. Terus inheritance atau pewarisan, kelas baru atau anak dapat mewarisi properti dan metode dari kelas yang sudah ada atau yang dari induknya lah ya, yang mempromosikan resabilitas kode. Yang ketiga itu ada polimorfisme atau kemampuan objek untuk mengambil banyak bentuk. Artinya sebuah metode dapat memiliki perilaku yang berbeda tergantung objek yang memanggilnya. Misalnya kayak method of reading. Terus manfaatnya itu apa sih? Resabilitas kode, modularitas, kemudahan maintenance, dan penanganan masalah yang lebih baik di dunia nyata. Terus itu ada lagi materi yang terakhir yaitu ML atau Unified Modeling Language. Definisinya saya akan bahas materi terakhir yaitu UML, Unified Modeling Language. Definisi UML itu adalah bahasa pemodelan grafis standar atau berupa notasi yang digunakan dalam rekayasa perangkat lunak untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun, dan mendokumentasikan artefak dari sistem berorientasi objek. Tujuan utamanya itu bertindak sebagai cetak biru sistem, memfasilitasi komunikasi yang jelas dan konsisten
antara stakeholder atau pengembang, analis, dan pelanggan dengan menggunakan notasi standar. Kayak ada jenis-jenis diagram kunci, kayak dibagi menjadi 2 kategori utama. Yang pertama itu diagram struktural atau statis, menjelaskan struktur sistem. Contohnya itu kelas diagram atau menunjukkan hubungan antar kelas. Terus ada diagram perilaku atau dinamis yang menjelaskan bagaimana sistem bertindak. Contoh use case diagram menunjukkan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna, dan squash diagram menunjukkan urutan interaksi objek berdasarkan waktu. Baiklah, terima kasih. Itulah penjelasan materi dari yang dipelajari dari pertemuan pertama dan pertemuan ketujuh. Untuk mohon maaf bila ada salah kata dan kejadian-kejadian yang nggak diinginkan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.